Hello everybody, welcome back to my channel Rizna Tiarika. With me here is Rizna, sang teacher that will give you a lesson the stride can make improve your knowledge. So everybody, di video kali ini saya membahas tentang materi kelas 1 SMA atau kelas 10 semester pertama, yaitu mengenai klasifikasi terakhir dari pembahasan jamur, yang videonya itu sudah saya pernah beberapa upload di YouTube ya. Di sini saya membahas kelas terakhir itu kelas dari Deuteromicotina. Jadi apa sih kelas dari Deuteromicotina ini? Jadi fungi atau jamur dari kelas Deuteromicotina ini tuh merupakan jenis jamur yang atau fungi yang imperfektif atau tidak dapat sempurna, atau jamur yang tidak sempurna ya. Jadi fungi atau jamur ini itu hanya diketahui cara reproduksi secara aseksualnya saja, sedangkan untuk seksualnya itu belum diketahui. Jadi untuk reproduksi secara seksualnya itu dengan membentuk bastopora atau bentuk tunas, kemudian atrospora atau membentuk spora dengan benang-benang, dan juga membentuk konidia. Oke, selanjutnya kita lihat dulu ya ciri-cirinya. Yang pertama itu ciri-cirinya dia multiseluler ya, sama seperti jenis jamur dari kelas-kelas lainnya. Jamur dari kelas Deuteromicotina ini juga merupakan jenis jamur multiseluler atau memiliki banyak sel. Kemudian hifanya itu bersekat dengan tumbuh yang berukuran mikroskopis atau kecil ya. Kemudian bersifat parasit pada inangnya, serta banyak hidup saprofit pada sampah. Jadi umumnya jenis fungi atau jamur dari kelas Deuteromicotina ini tuh merupakan jenis-jenis jamur yang biasanya menyebabkan penyakit pada beberapa tanaman. Kemudian berikutnya itu cirinya reproduksinya itu aseksual dengan konidia, serta kalau untuk seksual seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu belum diketahui. Kemudian menyebabkan penyakit serta bersifat merusak pada hewan ternak, manusia, dan juga tanaman ya. Kemudian bisa hidup di tempat yang lembab. Oke, ini merupakan contoh-contohnya ya jamur dari kelas Deuteromicotina ini. Oke, selanjutnya kita di sini melihat struktur tubuh dari jamur atau fungi dari kelas Deuteromicotina ini. Bisa dilihat di sini ada pertama ini ada bagian sini yang namanya kelas Dosporium, kemudian di sini ada pembagiannya, ini adalah hifanya, kemudian bagian atas ini yang terbentuk dari ujung-ujung hifa ini merupakan konidianya, dan ini merupakan antheridium. Selanjutnya ini merupakan piloporanya, bisa dilihat bentuknya ini percabangan ini merupakan bentuk dari pilopora. Oke, selanjutnya ini merupakan siklus hidup dari Deuteromicotina ini. Jadi ini siklus hidup secara umumnya saja ya. Jadi dari spora itu membentuk tuba germinasi, kemudian dari tuba germinasi ini akan muncullah hifa-hifa ini yang terbentuk dari ujung ini ya. Jadi ini dari spora yang membentuk bulat ini, kemudian dia akan membentuk tonjolan. Tonjolan ini nanti akan diisi oleh hifa-hifa ini. Kemudian tonjolan ini akan terus berkembang gitu, bertambah persekatannya. Kemudian hifa ini akan membentuk pemanjangan hifa secara terus-menerus. Selanjutnya pemanjangan tadi itu akan bertambah banyak dan banyak sehingga membentuklah miselium seperti ini. Jadi kurang lebih singkatnya seperti itu mengenai siklus hidup dari Deuteromicotina ini. Oke, everybody, selanjutnya di sini kita membahas tentang contoh dari Deuteromicotina ini. Ada beberapa contoh yang saya sajikan di sini. Pertama itu kelas spesies dari Epidermophyton phlococcus. Bisa dilihat di sini ya bentuknya itu
bersekat-sekat seperti ini, membulat seperti ini, bisa dilihat di sini. Jadi pribadi saya jelaskan dulu, Deuteromycotina ini tuh ukurannya mikroskopis ya. Jadi kita tidak bisa melihat langsung secara jelas morfologinya itu dengan mata telanjang saya. Jadi kita harus menggunakan kaca pembesar maupun mikroskop untuk bisa mengamati morfologi dari jenis jamur ini. So, kita kembali lagi di Epidermophyton phlococcus ini ya. Jadi spesies ini itu umumnya parasit pada kaki kita. Kemudian biasanya menyebabkan penyakit pada kaki para atlet. Itu seperti jenis kutu air, bisa dipahami kan, kutu air. Mungkin bagi teman-teman juga yang sering berinteraksi dengan air itu akan merasakan namanya kutu air ini. Kemudian berikutnya itu ada namanya Microsporium. Ini seperti ini bentuk morfologinya ya, bisa dilihat mereka bentuknya oval tapi lebih lancip seperti itu. Jadi jenis spesies ini itu ia mampu menyebabkan penyakit dermatomycosis. Sasarannya itu biasanya pada kulit, rambut, dan juga kuku. Oke, selanjutnya ini ada Trichophyton. Itu dapat dilihat seperti ini bentuknya. Jadi ini tuh masih sama pengaruhnya dengan Microsporium ini. Jadi dia juga dapat menyebabkan penyakit seperti dermatomycosis yang menyerang kulit, rambut, dan juga kuku. Kemudian Altenaria bisa dilihat di sini ya. Ini seperti yang saya contohkan di video selanjutnya ya. Di video sebelumnya yang pertama mengenai pembahasan umum secara umum dari jenis fungi atau jamur ini ya. Jadi ini itu parasit pada tanaman kentang. Jadi ini biasanya yang menyebabkan kerusakan pada tanaman kentang itu sendiri. Kemudian ada lagi beberapa contoh lainnya itu seperti Halmitosporium, itu parasit pada tanaman padi. Kemudian ada Coletrichum, itu biasanya parasit pada bawang merah, dan masih banyak lagi jenis-jenis spesies dari Deuteromycotina ini. Oke everybody, saya rasa cukup penjelasan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. So, jika masih memiliki pertanyaan mengenai hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, silakan saja bertanya di kolom komentar. Insya Allah kalau pertanyaannya singkat dan saya rasa hanya perlu dijawab di kolom komentar, maka saya akan hanya menjawabnya di kolom komentar. Namun, jika pertanyaannya membutuhkan penjelasan lebih lanjut, insya Allah saya akan memberikan penjelasan melalui video supaya lebih jelas. So everybody, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.